Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Luneta Parasyandika sebagai tutor Saintek di Gapai PTN. Nah, hari ini saya akan menerangkan materi tentang stoikiometri yang merupakan materi-materi dasar di kimia yang sudah kalian pelajari di kelas 10, dan kita hari ini akan review materinya ya. Tonton sampai habis. Nah, bab stoikiometri ini merupakan bab yang penting ya dalam kimia, karena setiap soal yang ada di kimia itu pasti hubungannya dengan stoikiometri, entah itu konsep mol atau perbandingan-perbandingan yang ada di stoikiometri. Rumus empiris juga begitu ya, ada di stoikiometri. Nah, jadi ini bab yang merupakan kasarannya itu organ terpentingnya di kimia, karena dia itu memegang peranan nomor 1. Setiap mengerjakan semua soal pasti memiliki rumus-rumus dasar dari stoikiometri. Jadi langsung saja pada pembahasan stoikiometri kali ini. Oke, langsung saja. Di sini ada 4 pokok bahasan ya. Yang pertama pendahuluan, kedua konsep mol, stoikiometri reaksi, dan yang terakhir stoikiometri senyawa. Jadi di sini saya akan menyampaikan kurang lebih ada 8 slide ya tentang materi-materinya ini. Jadi yuk langsung aja diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut pada pendahuluan. Di sini ada 5 hukum dasar kimia yang digunakan dalam stoikiometri atau perhitungan kimia ya, antara lain hukum Lavoisier, kekekalan massa, hukum Proust, perbandingan tetap, hukum Dalton, kelipatan berganda, hukum Gay-Lussac, perbandingan volume, dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro atau biasa juga disebut hukum Avogadro ya. Nah, ini cukup kalian baca, ada banyak di materi-materi di textbook atau di internet, bahkan ya banyak sekali ya. Kita langsung aja lanjut pada pemahaman materi-materi dasar konsep mol, stoikiometri reaksi, dan senyawa. Oke, pada konsep mol, di sini juga ada pengertiannya ya. Mol adalah suatu satuan yang menunjukkan ukuran jumlah partikel yang ada dalam suatu zat apapun. Jadi, zat apapun itu pasti dia memiliki nilai mol ya. Inilah mengapa di setiap soal-soal yang ada di kimia, bahkan semua ya hal yang ada di kimia itu hubungannya dengan stoikiometri, karena mol itu wajib dan dipunyai oleh seluruh zat. Jadi zat apapun dia pasti punya nilai mol. Nah, nilai mol sendiri dinotasikan dengan L yang disebut sebagai tetapan Avogadro, nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom molekul. Jumlah partikel benda dapat dicari menggunakan konsep mol. Dengan caranya X yang merupakan jumlah partikel zat itu bisa dicari dari perkalian jumlah mol dikalikan dengan tetapan Avogadro, lalu nanti ketemu deh jumlah partikelnya itu berapa. Oke, yang selanjutnya pada hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro telah disebutkan bahwa volume gas tidak dilihat dari jenis gasnya ya teman-teman, jadi melainkan dengan jenis atau keadaan ruang gas. Jadi dia itu dalam keadaan standar atau dalam suhu kamar atau suhu ruang ya. Yang pertama itu STP yang pastinya standar itu mempunyai suhu 0 derajat dalam keadaan suhu 0 derajat dan tekanannya itu 1 atm. Dan nilainya yang STP itu 22,4. Nah, kalian cukup menghafal ini aja. Nanti kalau yang RTP yang room pada suhu 25 derajat 1 atm itu nilainya 24. Jadi biar nggak ketuker gitu ya teman-teman. Juga biasanya yang sering dipakai itu juga dalam keadaan STP. Jadi dalam keadaan suhu 0 derajat tekanannya 1 atm. Yang sering dipakai selama ini itu adalah STP ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya adalah volume nyata gas dalam dua keadaan tersebut dapat juga dirumuskan dengan V, volume nyata gas, sama dengan N, jumlah mol dikali dengan volume molar. Lalu ini adalah juga poin penting ya teman-teman, apabila gas berada tidak pada keadaan STP maupun RTP, jadi dia bukan dalam keadaan 0 derajat 1 atm maupun dalam keadaan suhu ruang 25 derajat 1 atm, jadi kita bisa gunakan rumus ini. Jadi rumusnya V sama dengan nRT
dibagi dengan P, atau yang biasa disebut kita hafalannya itu PVNRT gitu ya teman-teman, atau menggunakan perbandingan dengan mol per volume ya. Jadi mol 1 per volume 1 sama dengan mol 2 per volume 2 gitu. Lalu di sini ada rumus tentang menghitung jumlah mol dalam larutan. Nah, di sini ada rumusnya. Ingat ya teman-teman, M besar itu kemolaran, kalau mol itu dilambangkan dengan N. Jadi jangan rancu, jangan ketuker. Kalau mol itu N kecil ya teman-teman. Jadi di bawahnya di sini juga ada diagram konsep mol yang memudahkan kita untuk mencari rumus, untuk memasukkan rumus ya. Jadi di sana ada jumlah partikel, massa ke mol, terus mol ke volume atau sebaliknya, mol ke molaritas dan sebaliknya. Itu diperhatikan arah panahnya dan tandanya ya teman-teman, jangan sampai ketukar karena nanti nilainya juga akan beda dan nggak sesuai ya. Selanjutnya ada stoikiometri reaksi. Di sini prinsipnya stoikiometri reaksi umum itu untuk menentukan mol, massa, dan volume zat yang direaksikan dan dihasilkan. Yang pertama, perbandingan koefisien adalah perbandingan jumlah mol zat dalam reaksi. Dan yang kedua, segala satuan ukuran zat harus dikonversikan ke dalam mol. Lalu di sini ada yang namanya reaksi pembatas ya. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis lebih dulu. Dan cara menentukannya yaitu dengan membagi masing-masing mol zat bereaksi dengan koefisien. Lalu nilai yang paling kecil itu merupakan reaksi pembatas ya. Jadi kan ini kita sedang bahas reaksi pembatas ya teman-teman. Jadi cara menentukan reaksi pembatas itu seperti apa? Saya akan terangkan di sini. Dan di sini ada contoh pada reaksi berikut. 97,5 gram zinc direaksikan dengan 500 HCl 4 molar. Yang reaksinya seperti ini. Zn ditambah 2Cl menghasilkan ZnCl2 ditambah dengan H2. Tentukan reaksi pembatas dan massa sisa zat. Oke, untuk menentukan reaksi pembatas kita perlu mencari mol dari Zn seperti ini ya. Mol dari Zn itu kan ada massa, massanya ada 97,5 dan dibagi dengan airnya Zn itu 65 ya teman-teman ya. Ini akan menghasilkan 1,5 mol. Jadi molnya Zn itu 1,5. Nah, lagi kita cari molnya HCl. Molnya HCl itu ada 0,5 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah, jadi ini pakai cara yang molnya HCl ini pakai volume ya. Jadi ini kita ubah ke liter dulu, hasilnya 0,5 liter. Lalu dikalikan dengan molarnya ini, 4 molar. Jadi nanti ketemu molnya yaitu adalah 2 mol. Nah, setelah itu jumlah zat tidak sama dengan perbandingan koefisien ya. Jadi ini kebetulan jumlah zatnya ini tidak sesuai dengan perbandingan koefisien. Kalau misalnya sesuai, harusnya itu kalau satu koefisien ini 1 itu 1,5 mol. Kalau 2 itu harusnya kan 3 mol ya, harusnya itu 3 mol ya. Tapi karena ini tidak sesuai, kita tidak boleh pakai yang ini, harus cari. Karena mengingat perbandingan koefisiennya yang tidak sama ya. Jadi langsung aja kita bandingkan ya, bandingkan Zn dibandingkan dengan HCl. Ini adalah 1,5. Saya tulis di sini aja ya, 1,5 per 1 dibagi 2 per 2. Ini aja. Karena yang bawah itu merupakan koefisiennya. Ini 1 ini merupakan koefisien ya teman-teman. Aduh, maaf. 1 ini merupakan koefisien dari Zn, dan 2 ini juga merupakan koefisien dari HCl. Nah, setelah itu kita sudah ketemu sama perbandingannya ya. Perbandingannya nanti 1,5 dibandingkan dengan 1, yaitu yang ini Zn nya, yang ini adalah HCl. Nah, maka
Ini bisa disimpulkan ya, maka HCl itu merupakan reaksi pembatas. Reaksi pembatas. Karena apa? Kalian ingat HCl kan diperoleh 1 ya, sedangkan Zn-nya ini ada 1,5. 1 sama 1,5 kan lebih besar 1,5 ya, jadi lebih kecil 1. Maka HCl merupakan reaksi pembatas. Ya, ini S ya teman-teman ya. Maka HCl merupakan reaksi pembatas. Oke, sekarang kita bentuk reaksinya, yaitu Zn ditambah 2 HCl kan menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Kalau di sini kan tadi ada Zn-nya itu 1,5. Jangan lupa ditulis MRS atau mula-mula reaksi sisa ya, biasanya kayak gitu ya. Kalau di sekolah kan seperti itu ya. Udah agak miring, maaf ya teman-teman. Yaudah nggak apa-apa deh. Lalu 2 HCl. Ini kan tadi kalau 1 HCl itu sama dengan 1, maka 2 HCl sama dengan 2, ya kan? 1 kali 1 berarti 2 kali 1, 2. Oke. 2 mol. Mula-mulanya seperti itu ya. Ini kan mula-mulanya belum ya. Lalu saat bereaksi itu kan reaksi pembatasnya merupakan HCl, yaitu 1, berarti ini 1 mol ya, yang bereaksi cuma 1 mol. Ini karena ada 2, berarti 2 mol. Lalu ketika dikurang nih sisanya 0,5 mol. Ini habis, ini yang bereaksi 1 mol juga, semua 1 mol. Kecuali yang ini karena ini koefisiennya 2, ini koefisiennya kan 1. Ini koefisiennya juga 1, berarti 1 mol. Ini sisa 1 mol, ini juga 1 mol. Nah, yang ditanyakan yang di atas adalah tentukan reaksi pembatas. Sudah ya, reaksi pembatasnya kan HCl. Massa sisa zat. Massa sisa zat itu yang dimaksudkan di sini adalah massa Zn yang tersisa. Ini molnya kan yang tersisa ada 0,5. Jadi langsung aja dikali dengan 65. 65 itu itu merupakan R-nya ya. Jadi kita peroleh dengan 32,5 gram. Nah, seperti ini. Jadi massa Zn yang tersisa itu ada sekian, ada 32,5 gram, dan reaksi pembatasnya adalah HCl. Nah, nih di sini nih. Reaksi pembatasnya adalah HCl. Nah, gitu teman-teman cara mencari reaksi pembatas dan massa yang tersisa. Selanjutnya, stoikiometri senyawa. Nah, stoikiometri senyawa ini digunakan untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul, massa dan kadar unsur dalam senyawa, rumus kimia senyawa hidrat. Rumus molekul adalah rumus senyawa yang nyata sesuai dengan jumlah atom-atom unsur penyusun senyawa. Rumus empiris adalah rumus perbandingan yang sederhana dari atom-atom unsur penyusun senyawa. Senyawa hidrat adalah senyawa bentuk padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Tapi yang sering saya jumpai itu rumus molekul dan rumus empiris. Nah, rumus empiris ini nantinya ada di contoh soal ya teman-teman. Jadi perhatikan contoh soalnya akan ada di video berikutnya. Jadi tunggu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, segitu dulu materi yang saya sampaikan tentang bab stoikiometri. Saya harap ini membantu teman-teman dalam memahami stoikiometri secara dasar, secara umum untuk persiapan dan pemantapan materi-materi UTBK.